warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Ustaz Hasbi yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kita hari ini, ya, hari libur ini menjadi hari yang berkah bagi kita semuanya, bagi keluarga kita, dan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan sunnah dan bid'ah, ya. Ini pembahasan sebenarnya bukan pembahasan yang baru. Sisi kebaruannya mungkin karena ini ada tambahannya, yaitu menurut perspektif Badi'uz Zaman Said Nursi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sunnah dan bid'ah dalam perspektif Badi'uz Zaman Said Nursi, ada baiknya kita mengetahui latar belakang tentang kehidupan Badi'uz Zaman Said Nursi pada saat itu. Imam Said Nursi itu lahir pada tahun 1877. Ada yang bilang 76, ada yang bilang 77. Kemudian sampai tahun 1960. Jadi kurang lebih beliau itu hidup selama 83 tahun. Ya. Dalam masa 83 tahun itu, hampir separuh usianya itu dihabiskan di dalam penjara dan pengasingan. Karena pada saat itu Imam Badi'uz Zaman Said Nursi lahir tepat ketika Sultan Abdul Hamid naik tahta menjadi Sultan Daulah Utsmaniyah pada saat itu. Lalu terjadi berbagai macam kejadian-kejadian yang sudah kita kenal, dan pada puncaknya yaitu terjadi perubahan, ya, kedaulatan dari awalnya khilafah itu menjadi negara di bawah pimpinan Mustafa Kemal. Ya. Rentang tahun 1925 sampai 1940, di situ terjadi banyak kejadian-kejadian yang sangat menggoncangkan dunia Islam. Di antaranya misalnya pada saat itu terjadi penghapusan khilafah, kemudian pada saat itu terjadi pelarangan azan. Kemudian pada saat itu terjadi pelarangan azan itu bahkan sampai 18 tahun. Hingga kemudian kalau sekarang Turki sudah bisa azan lagi, ya, itu bisa berkumandang lagi, itu karena jasa dari Adnan Menderes waktu itu, ya. Kemudian pada saat itu terjadi pelarangan pengajaran bahasa Arab, kemudian pelarangan memakai jilbab untuk wanita, kemudian memakai peci dan jubah seperti syekh itu untuk orang-orang Arab, untuk orang laki-laki. Kemudian di masjid itu selain itu disediakan kursi-kursi di belakang saf masjid itu. Jadi ketika ada orang sholat, di belakangnya itu pada menabuh rebana, gitu, ya, dan membuat musik. Jadi seakan-akan sholat itu dijadikan seperti beberapa kejadian-kejadian, sehingga pada saat itu yang terus melawan kediktatoran Mustafa Kemal pada saat itu adalah Badi'uz Zaman Said Nursi. Dia terus melawan dan akibatnya akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Pada saat itu di dalam penjara pun, di dalam pengasingan sekalipun, Imam Badi'uz Said Nursi tetap menulis dan terus menulis. Nah, karya-karyanya itu ditulis, kemudian dibagikan kepada
masyarakat Barla, masyarakat Istanbul, masyarakat yang ada di Turki pada saat itu hingga menyebar luas. Sehingga orang pada terkejut ya, ketika di Ankara misalnya kok mendapatkan salinan tulisan atas nama Badi'uz Zaman Said Nursi, sementara Said Nursi itu berada dalam pengasingan di Barla. Akibatnya adalah orang akhirnya banyak yang ditangkap, banyak yang dipenjara. Setiap ada yang ketemu risalah Nur di rumahnya, itu orangnya dipukul, orangnya di penjara, orangnya disiksa, sehingga pada saat itu terhitung ada ribuan orang dari Thullabun Nur yang dipenjara karena mereka membaca Rasail Nur ini. Tetapi penulisan ini terus berlangsung, terus akhirnya tersebar ke seluruh penjuru Turki. Lalu pada akhir hayat kehidupan Said Nursi itu akhirnya diizinkan untuk menerbitkan Rasailun Nur. Lalu tiba-tiba terkumpullah sebanyak 14 jilid Risalah Nur yang ditulis selama kurang lebih 40 tahun di penjara dan pengasingan. Nah, ini saya sedikit banyak mengkaji, sebab memang saya baru nulis disertasi tentang pemikiran Badi'uz Zaman Said Nursi. Insya Allah disertasinya. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan membahas langsung ya terkait dengan sunnah dan bid'ah. Di sini kalau kita lihat di kitab Al-Lam'ah, ini Al-Lam'ah Al-Hadiyah Ashrah. Al-Lam'ah Al-Hadiyah Ashrah, yaitu cahaya yang ke-11. Di sini beliau memberi judul untuk Lam'ah Al-Hadiyah Ashrah ini di kitab Al-Lam'ah ini, itu dengan judul Mirqatus Sunnah wa Tiryaqu Maradil Bid'ah. Mirqatus Sunnah wa Tiryaqu Maradil Bid'ah. Tangga-tangga atau puncak sunnah dan obat dari penyakit bid'ah. Selama ini persoalan sunnah dan bid'ah itu kadang-kadang maknanya dikecilkan pada makna yang terbatas gitu ya. Ada penyempitan makna sunnah dan bid'ah. Hingga kemudian yang disebut sunnah itu yang yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau dilakukan itu berpahala, kalau tidak dilakukan itu tidak berdosa. Ya. Kemudian kalau bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah, maka tidak boleh dilakukan sekarang karena bid'ah. Nah, pembatasan makna sunnah seperti ini dan akhirnya menjadikan pemahaman kita tentang sunnah pun menjadi terbatas. Nah, dalam Al-Lam'ah Al-Hadiyah Ashrah ini, pada zaman Said Nursi ingin memberikan pemahaman yang jauh lebih luas daripada itu, bahwa ternyata sunnah itu adalah jalan hidup dan segala yang bertentangan dengan jalan hidup itulah bid'ah. Jalan hidup yang dibawa oleh Rasulullah itulah yang menjadi bid'ah. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita baca satu persatu. Pertama, beliau mengawali dengan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini dua ayat di surat At-Taubah ya. Telah datang kepada kalian dari diri kalian sendiri seorang rasul azizun 'alaihi ma 'anittum, berat rasanya baginya melihat apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, sangat ingin kalian mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling, faqul, katakanlah hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Rabb arsy yang maha agung.
Qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada 2 orang ya. Saya join dengan Ustadz Jamaluddin Pulau. Insya Allah saya yang mengawali. Nanti insya Allah beliau akan melanjutkan setelah ini. Oke, saya beri pengantar singkat sebelum nanti Ustadz Jamal. Pertama, an-nuktatul ula. Nuktah yang pertama tentang sunnah dan bid'ah ini kita perlu memperhatikan ya terkait dengan sunnah dan bid'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tamassaka bisunnati inda fasadin nasi, inda fasadi ummati, falahu ajru mi'atu syahid." Kelihatannya hadis ini untuk kita semua, teman-teman sekalian. Semoga hadis ini untuk kita semua saat ini. Man tamassaka, siapa yang berpegang teguh bisunnati, dengan sunnahku, inda fasadi ummati, ketika saat kerusakan umatku, falahu ajru mi'atu syahid, maka dia mendapatkan pahala 100 orang syahid. Jadi syahid itu luar biasa pahalanya. Dia wafat, kemudian dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik ketika di dalam kuburnya maupun ketika di surga, dihapuskan dosa-dosanya akibat kesyahidan. Jadi ketika orang semuanya terbawa pada materialisme barat, terbawa kepada gaya-gaya K-pop Korea, gaya-gaya India atau yang lainnya, sementara kita berpegang teguh kepada sunnah, berat memang, tetapi pada saat itu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda seperti pahala 100 orang syahid. Mengapa? Ya, mengapa seperti itu? Sebab inna tiba'as sunnatil mutahharah lahu hatman dzu qimatin 'aliyah wala siyama ittiba'uha 'inda istilahil bid'ah wa ghalabatiha. Jadi ketika bid'ah itu, yaitu hal-hal yang keluar dari sunnah, yaitu ajaran-ajaran baru. Rasulullah nyuruh untuk tazawwaju taktsuru, menikahlah dan perbanyak anak. Lalu tiba-tiba datang paham child free gitu ya, nggak usah punya anak. Ini kan bertentangan dengan sunnah. Jadi sunnah itu tidak hanya pada hal-hal yang ibadah saja, tapi ini bid'ah baru. Ketika Rasulullah menyuruh banyak anak, ternyata datang nggak usah punya anak, child free misalnya. Ini siapa yang tetap berpegang teguh kepada sunnah, maka dia punya ajr syahid. Lianna, sebab al-ittiba' al-mubashir lis-sunnatil mutahharah, karena mengikuti sunnah secara langsung, yudzakiru bil rasulil a'zam, akan mengingatkan kita dan mengingatkan orang lain tentang Rasulullah. Ketika kita mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita akan mengingatkan diri kita dan orang lain tentang Rasulullah. Fahadha tadhakkurun nashi' min dzalika al-ittiba' yanqalibu ila istihdar ar-raqabati al-ilahiyyah. Ar-raqabati al-ilahiyyah. Kemudian dengan itu kita akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengamalan kepada sunnah pertama adalah memuliakan Rasulullah dan juga menghadirkan keagungan Allah dalam kehidupan. Ketika kita berusaha untuk menghadirkan sunnah dalam kehidupan kita, bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita mengurus keluarga, bagaimana kita mengurus masyarakat kita, bagaimana kita mengurus kehidupan sosial kita. Faqad hawwala 'adatihi ila ibadah. Maka kebiasaan-kebiasaan itu yang kelihatannya seperti adat dan sesuatu yang biasa kita lakukan akan berubah menjadi ibadah. Maka itu biasa. Tapi ketika kita memperhatikan sunnah dalam makan,
maka hal yang biasa itu akan menjadi ibadah. Wa ayyaj'ala umrahu kullahu musmiran. Seluruh usianya itu akhirnya memberi hasil. Wa musaban alaih, dan memberi pahala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nuqtatus tsaniyah, laqad qala al-Imam ar-Rabbani Ahmad al-Faruqi rahimahullah. Imam seorang wali dari Turki ya, Ahmad al-Faruqi. Beliau pernah berkata, "Bainama kuntu aqta'ul maratib fi as-sayr was-suluk ar-ruhani, ra'aitu an asqa' ma fi tabaqatil awliya." Ini kesaksian seorang spesialis, seorang ahli, seorang pakar di bidangnya, bahwa ketika dia mempelajari kehidupan para wali, ya orang-orang yang soleh, maka ternyata beliau mendapatkan, ini Syekh Ahmad al-Faruqi ini mengatakan bahwa ulama itu ternyata bertingkat-tingkat. Dan ternyata arqahum wa al-tafuhum, arqahum yang paling tinggi tingkatan para ulama itu, wa al-tafahum, dan yang paling lembut, wa amanahum, yang paling iman dan yang paling aman, ya, wa aslamahum, yang paling semangat, hum ulaikal ladzina ittakhadhu ittiba'a sunnati syarifati asasan lit thariqah, yaitu yang menjadikan sunnah menjadi dasar dalam perjalanan atau dalam thariqat ibadah yang dia lalui, yang dia jalani. Jadi kalau banyak orang menghadirkan doa-doa, menghadirkan zikir-zikir, menghadirkan beberapa ibadah-ibadah tertentu dalam thariqahnya, ternyata yang paling tinggi itu yang paling sesuai dengan sunnah. Itu kata Syekh Ahmad al-Faruqi. Artinya apa? Sunnah itulah yang menentukan ketinggian derajat seseorang. Berikutnya an-nuqtatu ats-tsalitsah. Yang ketiga, ya. Di sini Imam Sa'id An-Nursi, ya, Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, ini menjelaskan tentang kehidupan masyarakatnya yang saat itu terjadi ittirab, ya, terjadi goncangan di masyarakat Turki pada saat itu, bahkan goncangan itu melanda seluruh lapisan masyarakat. Maka manakah yang paling selamat? Tatkala banyak pemikiran yang masuk, filsafat barat, manakah yang paling selamat? Imam Zaman menyatakan, fakuntu anju bistislamin tamin lisunnati min humumit taraddudi wal wasawis. Mengamalkan sunnah itu dapat menghilangkan keraguan dan rasa was-was dalam kehidupan. Jadi kalau kita mau mengamalkan sunnah, maka rasa was-was, ini benar atau tidak, ini sesuai atau tidak, ini pengaruhnya bagaimana ke masyarakat, ini dampaknya bagaimana, itu hilang semuanya. Segala was-was seperti itu akan hilang kapan? Ketika kita berusaha mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat ini, lalu kita berusaha untuk melakukannya. Jadi thariqus sunnah thariqun aminatun salimah. Jalan sunnah itu adalah jalan yang aman dan selamat. Wal asqalu takhuf. Beban-beban berat kehidupan akan semakin ringan. Wal aqabatu tazul. Masalah dan tantangan itu juga justru akan hilang ketika kita berusaha mengamalkan sunnah. Menghadirkan sunnah dalam belajar, sunnah dalam keluarga, sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, an-nuqtatu ar-rabi'ah. Nuqtah yang keempat. Beliau memberikan permisalan. Ya. Beliau dalam kisah Rabitatul Maut tentang kematian, tentang dahsyatnya kematian, beliau pernah membahas begini. Saya itu pada suatu ketika dalam hayal saya itu, dalam pemikiran saya itu, tampaklah di hadapan saya 3 peti atau 3 rombongan jenazah yang sangat besar. Rombongan pertama
ini rombongan keluarga, murid-murid, dan orang yang memiliki kedekatan dengan saya. Bapak saya, ibu saya, keluarga-keluarga, teman-teman, andai tolan, sahabat, dan seterusnya. Sehingga saya melihat itu mereka dasar di satu tempat. Kemudian yang kedua, rombongan jenazah yang kedua, saya melihat di situ kumpulan manusia yang sudah meninggal, kemudian dikuburkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan yang ketiga, jenazah yang jauh lebih besar lagi, yang bayangan saya adalah semua orang ini meninggal, lalu mereka itu terbaring dalam jenazahnya, dalam jumlah yang sangat besar. Lalu seakan-akan saya merasa, saya sendirian di dunia ini. Kenapa? Karena semua orang sudah meninggalkan saya. Baik keluarga saya, orang-orang yang sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, dan orang-orang yang sekarang sampai hari kiamat. Pada saat itu saya merasa ada kesendirian, kesepian yang luar biasa. Ada rasa kesedihan yang menyelimuti hati. Tetapi kemudian ini hilang dengan adanya ayat fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, faqul, maka katakanlah hasbiyallah, cukup bagiku Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada zat yang patut untuk disembah illa huwa, kecuali dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa huwa, dan dialah rabbul arsyil azim, adalah Rabb pemilik arsy yang agung. Nah, di sini Badi'uz Zaman Said Nursi ingin merasakan sedikit bagaimana perasaan Rasulullah SAW ketika beliau ditinggalkan oleh keluarganya, ketika orang-orang berpaling dari kehidupan beliau pada saat beliau berdakwah, baik ketika sebelum hijrah atau setelah hijrah. Maka dengan adanya ayat ini, itu memberikan ketenangan kepada Rasulullah. Bahwa kalau orang-orang sesat itu tawalla ahlul dhalali an sima'il Qur'an wa a'radu an syari'atika wa sunnatika fala tahzan wa la taghtab. Kalau orang-orang itu berpaling darimu, maka jangan sedih. Jangan risau, jangan gelisah. Wa qul hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Walaupun semua manusia ini meninggalkanku, hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Wahdahu fahuwa wahdahu kafin li, maka dia semata-mata, dia satu-satunya cukup bagiku. Maka ini menjadi nasihat bagi Said Nursi kepada semuanya. Ayyuhal insan, wahai manusia, wa ya man yatawalla qiyadatal insan, dan orang-orang yang memimpin manusia, jadikan hatimu ikhlas memimpin manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika ternyata ada orang yang berpaling, ada orang-orang yang tidak mengikuti kebenaran yang engkau bawa, faqul hasbiyallah, katakan cukuplah bagiku Allah. Berikutnya an-nuqtah al-khamisah, nuqtah yang kelima. Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kalian akan dicintai oleh Allah. Ini Imam Said Nursi menyatakan bahwa ayat ini menggunakan logika dan silogisme. Jadi sebagai permisalan, kata beliau di buku ini, contohnya begini. Idza tala'atis syamsu fasayakunun nahar. Apabila terbit matahari, maka itu tandanya siang. Artinya
tala'atis syamsu fannaharu idzan maujud. Matahari sudah terbit. Artinya hari sudah siang. Kemudian la nahara, tidak ada siang. Fasyamsu idzan lam tatlu. Kalau begitu matahari tidak terbit. Jadi dua-duanya ini merupakan silogisme, bahwa yang satu menunjukkan yang lainnya. Kalau tidak ada yang satu, maka tidak ada yang lainnya. Artinya dalam ayat ini Allah ingin mengatakan, in kana ladaikum mahabbatullah fala budda minal ittiba'i li habibillah. In kana ladaikum mahabbatullah, kalau kalian ini memiliki rasa cinta kepada Allah, fala budda minal ittiba'i li habibillah, maka tidak boleh tidak kecuali harus mengikuti kekasih Allah. Wa illam yakuna liyakun hunaka ittiba', tetapi kalau kalian tidak mau mengikuti Rasulullah, falaisa ladaikum idzan mahabbatullah, itu tandanya tidak ada rasa cinta di hati kalian. Idh law kanat hunaka mahabbatun haqqan fa innaha tulidu hatman ittiba' sunnati syarifati li habibillah. Karena kalau benar-benar ada rasa cinta, pasti akan melahirkan keinginan untuk mengikuti langkah Rasulullah. Jadi nggak bisa kita mengatakan saya Muslim tapi saya tidak mengikuti syariat Islam, gitu ya. Yo, syariat Islam itu keseluruhan bagian dari kehidupan seorang Muslim, bukan parsial, misalnya urusan jinayah, potong tangan, dan sebagainya. Tetapi syariat itu adalah bagaimana seorang Muslim berpikir, bagaimana dia makan, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mengatur keluarganya, bagaimana dia berinteraksi kehidupan masyarakatnya. Itu adalah bagian dari syariat Islam dan juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Al-Khulasah, kesimpulannya, inna mahabbatullah tastalzimu ittiba'as sunnatil mutahharah, bahwa kecintaan kepada Allah mengharuskan mengikuti sunnah yang suci, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatuba, maka alangkah berbahagia, liman kana hadzuhu wafiran min dzalikal ittiba', bagi orang yang lebih banyak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan celaka orang yang tidak mau mengikuti beliau. Itu yang kelima. Jadi yang kelima apa? Mengikuti Rasulullah adalah tanda cinta kepada Allah. Berikutnya an-nuqtatus sadisah, nuktah yang keenam, qala Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini yang sering kita dengar ya. Kullu bid'atin dhalalah. Dan kadang-kadang persoalan bid'ah itu kita cukupkan bid'ah dan sunnah ini seakan-akan hanya terbatas pada hadis ini, kemudian tidak ada pembahasan yang lain. Di sini maknanya bagaimana dalam perspektif Sa'id Nursi? Beliau menyatakan makna kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar adalah ay ba'da an kamulat qawaidus syari'atil gharra wa dasatirus sunnatil mutahharah wa akhadat tamama kamaliha fa inna adama istihsani dhalika dasatir bimuhdatsatil umur atau ijadul bid'ah allati tash'uruka anna tilkal qawa'ida naqisah hasya lillah dhalalun laisa lahu mustaqirrun illa nar. Nah, ini luar biasa pemahaman ini. Jadi tidak sekedar persoalan Maulid Nabi atau persoalan apa yang menurut sebagian orang menganggap itu bid'ah, tapi lebih daripada itu, persoalan bid'ah itu apa? Persoalan bid'ah itu adalah menganggap ada yang kurang dari agama ini, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan agama ini sempurna dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi ketika ada orang yang mengambil jalan hidup yang lain,
pedoman hidup yang lain dalam kehidupannya selain pedoman kehidupan dari Rasulullah, itulah yang disebut dengan bid'ah. Fahuwa dhalalun, maka itu yang sesat. Laisa lahu mustaqirrun, tidak ada tempat bagi dia illa nar, kecuali neraka. Karena ketika Rasulullah sudah datang dengan kesempurnaan, sudah datang dengan kesempurnaan dalam berbagai bidang kehidupan, ternyata dia masih mengambil pendapat lain yang bertentangan, ya, bertentangan dengan pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka pantaslah dia tempatnya di neraka. Jadi tidak sekedar satu kasuistis gitu ya, tetapi ini terkait dengan pedoman hidup seorang muslim. Nah, ini terkait dengan pedoman hidup seorang muslim. Ini yang saya pahami dari pemahaman pernyataan dari Badi'uz Zaman Said Nursi dalam kalimat ini. Innalis sunnatil mutahharati maratib. Nah, sunnah itu kata Badi'uz Zaman Said Nursi itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, qismun minha wajib. Ada yang tingkatannya wajib. Yaitu apa? La yumkinu tarkuhu. Yang tidak mungkin, tidak boleh kita tinggalkan. Mubayyinun fi syari'atil gharra mufassalan, yang dijelaskan secara terperinci dalam agama ini. Itu tentang sholat, tentang azan, tentang iqamah, tentang hukum-hukum keluarga, tentang tata cara menikah, tata cara berkeluarga. Ini sifatnya wajib. Kalau kita tinggalkan, tidak sah nikahnya. Sunnah artinya apa? Sunnah artinya peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqismun minha nawafil. Ada bagian yang sifatnya nafilah, bonus, suplemen, tambahan. Nah, ini kata Said Nursi yang sifatnya nafilah ini, kalau kita mau bagi dua, ada yang as-sunnah allati takhussul ibadah. Sunnah-sunnah yang terkait dengan ibadah-ibadah. Nah, contohnya puasa, contohnya sholat, ya, sholat, kemudian zakat dan lain-lain yang sifatnya ibadah. Nah, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nawafil ini taghyiru hadhihi sunan bid'ah. Mengubah hal-hal sunnah seperti ini, itulah yang disebut dengan bid'ah. Jadi kalau yang wajib itu lawannya adalah haram. Kemudian atau batil, ya. Kemudian kalau yang nafilah takhussul ibadat, lawannya adalah bid'ah. Sementara yang ketiga adalah al-qismul akhar fa huwa alladhi yutlaqu alaihi al-adab, yang terkait dengan adab. Nah, seperti bagaimana Rasulullah makan, minum, berbicara. Ketika bertentangan dengan hal ini, itu tidak disebut dengan bid'ah, tapi disebut dengan mukhalafatul adab an-nabawiyah. Mukhalafatul adab an-nabawiyah, yaitu bertentangan dengan adab-adab kenabian. Jadi itu pasangan-pasangannya, ya, pasangan-pasangannya seperti itu. Oke, berikutnya an-nuqtatu as-sabi'ah, nukta yang ketujuh. Inna sunnatan nabawiyatal mutahharah fi haqiqati amriha lahiya adabun azim. Sesungguhnya sunnah Nabi yang suci ini hakikatnya adalah sebuah adab, sebuah budi pekerti, sebuah tata krama yang sangat agung, yang penuh dengan keluhuran. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu semuanya berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan sabda beliau, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Adabani Rabbi, aku dididik adab, ya, dididik akhlak, dididik perilaku oleh Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka dia memperbaik proses takdib itu. Jadi usulul adab, prinsip-prinsip adab, wa qawaiduha,
Kaedah-kaedah adab seharusnya, bagaimana itu sopan santun, bagaimana itu tata krama, itu sudah ada secara persis dalam kehidupan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin hidup mulia, berakhlak luhur, mudah saja, tiru saja bagaimana kehidupan Rasulullah. Yaitu tentu dengan membaca sirahnya, dengan mengkaji hadis-hadisnya, kita berusaha meniru seperti itu, berarti kita berusaha mempraktekkan keluhuran adab-adab yang tinggi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki Asmaul Husna, Al-Jamil, yang maha indah. Kata Said Nursin, luar biasa ini. Kalau Allah itu memiliki sifat Al-Jamil, maha indah, Al-Muzayyin, yang memperindah, Al-Latif, yang maha lembut, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Ketika Allah memiliki Asmaul Husna seperti itu, lalu Allah yang mengadab atau yang mendidik akhlak Rasulullah secara langsung, artinya apa? Pilihan akhlak Rasulullah itu merupakan pilihan keindahan tertinggi, pilihan kelembutan tertinggi dalam kehidupan beliau. Tentunya ini merupakan pendorong bagi kita untuk setia mengikuti kehidupan Rasulullah SAW. Jadi kata Said Nursi di sini, fatilkal asmaul jamaliyah wal kamaliyah taqtadi izhar jamaliha. Nah, nama-nama Allah yang indah ini membutuhkan perwujudan dalam kehidupan. Bil awda'il jamilati lil mawjudat. Dengan bentuk yang nyata bagi seluruh entitas yang ada. Wa ta'addubuha bil adabil hasanah. Dan perilaku dengan adab-adab yang baik. Amam anzaril malaikah, di hadapan seluruh malaikat, seluruh jin dan manusia serta alam semesta. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu perlu ada pembuktian perwujudan. Allah maha indah. Bentuk keindahannya itu seperti apa? Dalam akhlak ya seperti pada Rasulullah SAW. Berikutnya an-nuktah as-saminah, ya. Yang berikutnya yang ke-8, saya percepat saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi, dan seterusnya. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Beliau ini adalah orang yang sangat penyayang kepada umatnya. Ya. Orang yang sangat penyayang kepada umatnya, bahkan saking penyayangnya beliau tidak mau memberatkan umatnya yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan melarang berlebihan dalam agama. Nah, ya ayuhan nas, melalui ayat ini seakan-akan itu mengajak bicara kepada semua manusia. Ayyuhal muslimun, wahai seluruh kaum muslimin, i'lamu kam huwa idamun lil wijdani wa fuqdani lil aqli i'radukum an sunani hadzal nabiyyir raufir rahim. Tidak masuk akal kalau kalian berpaling dari jalan hidup Rasulullah yang mulia ini. Huwallazi arsyadakum. Beliau itu alladzi arsyadakum, yang telah menunjukkan kalian jalan terbaik bi rahmatihil wasi'ah, dengan kelembutan hati beliau yang sangat luas. Wa badzala kullama utiya li ajli masalihikum. Beliau habiskan seluruh usianya untuk kebaikan kalian. Mudawiyan jarahatikumul ma'nawiyah, untuk mengobati penyakit-penyakit hati kalian. Bibalsami sunanihil zahirah wal ahkamil lati ata biha, dengan penyejuk dari sunnah yang suci dan hukum-hukum yang beliau bawa. Jadi kata-kata azizun alaihi ma'anittu harisun alaihi bil mu'minina raufur rahim ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat sungguh-sungguh mengajarkan, membawa kebaikan kepada umatnya.
maka tidak masuk akal kalau kita sebagai umatnya malah berpaling dari ajaran beliau dengan kesungguhan beliau mengajarkan kita, tetapi kita malah berpaling dari ajaran itu. Maka pesannya apa? Falyaqdir idzan madar ribhul azim fi as-sa'yi littiba'i sunnat hadhihi dzatil mubarakah wal jidd fi طلبها على قدر الاستطاعة ومدى السعادة في الحياة الأبدية ومدى النفع في الحياة الدنيا. Artinya apa? Ketika orang mau berkenan memaksakan diri mengikuti sunnah Rasul, itu berarti dia menghargai perjuangan Rasulullah SAW selama hidupnya. Berikutnya an-nuqtah at-tasi'ah, ya. An-nuqtah at-tasi'ah yang ke-9, qad la yatayassaru ittiba'u kulli naw'in min anwa'is sunnati syarifah. Kadang-kala mungkin kita agak kesulitan mengikuti salah satu sunnah pada beberapa keadaan, kecuali memang bagi orang-orang tertentu. Walakin yumkinu likulli wahidin al-ittiba'u min tariqil niyati wal qasdi wal raghbati fil iltizami wal qabul. Nah ini yang penting. Mungkin kita tidak bisa melakukan semua sunnah Rasulullah karena lingkungan kita atau kondisi kita yang terbatas dan seterusnya. Tapi paling tidak ada niat untuk mengikuti itu. An-niyah wal qasdu wal raghbah fil iltizami wal qabul. Itu penting banget. Penting sekali untuk punya niat yang kuat mengikuti kehidupan Rasulullah. Jadi, amma wa minal ma'lum annahu yanbaghi al-iltizam bi aqsamil fardhi wal wajib. Kalau yang sifatnya fardu, yang sifatnya wajib, ya tentu itu kita lakukan. Amma sunnatul mustahabbah. Jadi di sini supaya kita tidak bercampur-campur ya. Kalimat sunnah di sini ini bukan kalimat sunnah yang dalam bab fikih ya, bahwa kalau dilakukan itu berpahala, tidak lakukan itu tidak berdosa. Yang dimaksud sunnah di sini oleh Said Nursi adalah jalan hidup Rasulullah, ya, jalan hidup seorang Muslim, jalan hidup Rasulullah atau tradisi atau ajaran Islam secara keseluruhan yang diajarkan oleh Rasulullah itu disebut dengan sunnah. Maka sunnah itu beliau bedakan, ada sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib itu apa? Sunnah yang wajib itu bagaimana kita beribadah, sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji. Itu jalan hidup, ya. Itu pedoman hidup seorang Muslim. Maka itu sifatnya wajib. Kemudian ada yang sifatnya mustahabbah, anjuran. Nah, anjuran itu ya sedekah tatawu dan seterusnya. Amma sunanul mustahabbah, adapun sunnah yang sifatnya anjuran, fatarkuha, maka meninggalkannya, wa ihmaluha, dan menyia-nyiakannya, wa illam yakun fihi ithmun, walaupun tidak ada dosa, illa annahu dhiya'un li thawabin azim. Kita menyia-nyiakan sebuah pahala yang sangat besar. Wa fi taghyiriha, yang mengubah-ubah sunnah itu, khata'un kabir, ada kesalahan yang besar. Nah, itu kan tadi ya. Jadi sunnah itu atau tata cara atau kehidupan Rasulullah tingkatannya 3. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahabbah, anjuran, dan ada yang sifatnya adab. Jadi pembagian sunnah, kata Said Nursi itu ada 3. Yang sifatnya wajib, itu harus diikuti. Yang sifatnya mustahabbah, anjuran, itu rugi besar kalau tidak diikuti. Adapun yang sifatnya adab, dalam adat dan kebiasaan sehari-hari, fa innaha tusayyirul 'adata ibadatan. Dengan mengikuti sunnah, maka kita akan mengubah kebiasaan menjadi ibadah. Raghma anna tarikaha la yulam. Walaupun orang yang meninggalkannya tidak sampai tercela,
illa hanya saja annas ifadatahu kemampuan dia untuk mengamalkan sunnah itu, mengambil manfaat dari sunnah itu taqilu sedikit sekali wa tatadaan min nuril adabil hayatiyah di habibillahi sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang kita masuk lagi kepada bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah kata Said Nursi dari 3 itu ya. Jadi yang wajib, kemudian yang mustahabah, kemudian yang adab. Bid'ah itu pada bagian yang mustahabah ini kata beliau. Apa itu bid'ah? Ihdatsu umurin fil ahkamil ibadiyah. Ihdatsu umurin fil ahkam al-ibadiyah. Mengada-adakan, membaru-barukan sebuah perkara-perkara dalam hal-hal yang sifatnya ibadah. Ini tidak diterima. Kenapa? Tidak, karena itu bertentangan dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Nah, dalam hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min kullu amrin laisa alaihi man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini hadis-hadis tentang bid'ah. Nah, jadi kriteria bid'ah itu apa? Man ahdatsa, barang siapa yang membaru-barukan sesuatu fi amrina hadza, fi amrina, pada persoalan kami, itu amruddin, ma laisa minhu, yang tidak memiliki sumber cantolan sama sekali, yang tidak memiliki rujukan sama sekali dari agama ini, ma laisa minhu, tidak ada sama sekali hubungan dengan agama ini, fa huwa raddun. Ghaira anna tilkal umural mustahdatsah. Nah, hanya saja beberapa hal yang baru, in kanat min qabilil awradi wal adhkari wal masyarib, kalau itu dari segi wirid, dari segi zikir dan tata cara ibadah, kallati fit turuqis sufiyah, seperti yang ada pada beberapa thariqah sufiyah, ada zikir-zikir tertentu ya. Zikir tertentu, hadisnya nggak ada, tapi zikirnya ada, kita baca. Ya, di setiap kampung itu biasanya ada ya, di Kalimantan ada zikir sendiri, di Gorontalo, di Jawa ada khusus-khusus tertentu, di thariqah-thariqah itu ada beberapa zikir tertentu. Fahiya laisat bid'ah. Said Nursi, itu bukan bid'ah. Kenapa? Madamat usuluha mustaqatan minal kitabi was sunnah. Selama kandungannya itu, prinsip-prinsip dasar dari zikir tersebut masih bersumber terambil dari Alkitab was sunnah. Inna tilkal usula wal usus al muqarrarata raghma annaha bi ashkalin mukhtalifatin wa anmatin mutabayinatin illa annaha masyrutatun bi adami mukhalafatiha lis sunnah an-nabawiyyah. Zikir-zikir itu, tata cara ibadah itu, syaratnya apa? Itu masih sesuai selama dia tidak bertentangan dengan sunnah nabawiyah. Maka itu tidak disebut dengan bid'ah. Kenapa yang disebut dengan bid'ah adalah ketika itu bertentangan dengan sunnah nabawiyah. Illa, hanya saja sebagian ulama menyatakan hal-hal yang baru seperti ini dengan nama bid'ah hasanah. Bid'ah ya itu yang baru tapi baik gitu ya, karena masih memiliki cantolannya, memiliki sumbernya dari rujukannya dari Al-Qur'an dan Sunnah, seperti Imam Izzuddin bin Abdissalam, Imam Asy-Syafi'i juga menyebut ada istilah bid'ah hasanah ini. Hanya saja kata Imam Ar-Rabbani Ahmad Al-Faruqi, seperti kita sudah sebutkan di awal tadi, kuntu ara fi sayri abras sulukir ruhani, saya memiliki pengalaman ruhani, pengalaman spiritual tersendiri, kata beliau, mengamalkan kalimat-kalimat yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir munawwaratun muta'alliqatun bi sya'a'is sunnatil mutahharah, yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika aku baca wirid-wirid itu, aku dapati ternyata jauh lebih bercahaya bagi hati daripada zikir-zikir yang lain. Jadi ada yang membuat zikir-zikir sendiri, ya. Dibandingkan, kata Imam Ar-Rabbani ini, dengan zikir yang langsung lafadznya berasal dari Rasulullah, maka berasal dari Rasulullah itu jauh lebih bercahaya dan lebih berpengaruh kepada hati. Berikutnya yang ke-10 dikit lagi, ya. An-nuqtah al-ashirah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini terkait dengan cinta, ya. In kuntum tu'minuna billah fa innakum tuhibbunahu. Kalau kalian cinta kepada, apabila kalian beriman kepada Allah, pasti kalian mencintainya. Mencintai Allah maksudnya. Famadumtum tuhibbunahu fasata'lamuna wifqa ma yuhibbu. Kalau kalian cinta kepada Allah, tentu kalian akan beramal sesuai dengan apa yang Dia cintai. Wa ma dzaka illa tushbihukum bima yuhibbu. Kalau seperti itu, tentunya kalian akan berusaha menyamakan diri dengan orang yang mencintainya dan dicintai olehnya. Wa tushabbihukum bimahbubihi laisa illa fit tibaihi. Wa tashabbuhukum, dan kalian mengikuti, menyerupai orang yang Dia cintai, itu tidak ada cara lain kecuali dengan mengikutinya. Famata mattaba'tumuhu yuhibbukumullah. Selama kalian mencintainya, kalian akan dicintai oleh Allah. Ketika kalian menjauhinya atau tidak mengikuti jalannya, maka kalian akan juga tidak dicintai oleh Allah. Jadi apa? Kecintaan kepada Allah itu mengharuskan mengikuti kehidupan Rasulullah. Berikutnya, karena kecintaan Allah itu tidak terbatas, rahmat Allah tidak terbatas, maka begitu pula dengan cintanya. Selama kita mengikuti orang yang dicintai oleh Allah, maka kita akan mendapatkan rahmat yang tidak terbatas juga. Kemudian terakhir, ya, yang ke-11, terakhir, banyak sekali. Inna li sunnatir rasuli salah satu manabi'. Bahwa sunnah Rasul itu sumbernya ada 3. Sunnah Rasul sumbernya ada 3. Apa itu? Aqwaluhu, perkataan Rasulullah, wa af'aluhu, perbuatan Rasulullah, wa ahwaluhu, dan keadaan, kondisi, tata cara kehidupan Rasulullah. Nah, ketiga hal ini, ketiga sumber sunnah ini akan terbagi lagi menjadi 3 macam dalam perwujudannya, dalam pengamalannya. Yaitu ada yang sifatnya al-faraid, sifat wajib, an-nawafil, sifatnya itu tambahan, suplemen atau nafilah. Berikutnya adat dan kebiasaan. Adapun yang wajib itu tidak ada jalan kecuali kita harus melakukannya. Adapun yang nawafil, yang sifatnya anjuran, tambahan tadi, ini kita dianjurkan untuk melakukannya. Tidak melakukan, tidak dapat dosa. Ghaira annal qiyama biha wattiba'aha fihi ajrun 'azim. Hanya saja ketika kita mau mengamalkan sunnah, ajrun 'azim, ada pahala yang sangat besar. Wa taghyirun nawafil, mengubah-ubah yang nafilah ini, wa tabdiluha, menggantinya, bid'atun. Ini di sisi ini ada bid'ahnya, itu di sisi nafilah ini. Wa dhalalatun wa khata'un kabir. Wa amma adatuhu, adapun tradisi dan kebiasaan beliau, maka paling bagus, al-afdal wal mustahsan taqliduha wattiba'uha. Kita mengikutinya dan mengamalkannya. Sebab itu memberikan maslahat yang sangat besar bagi kehidupan. Sebab adab Rasulullah SAW merupakan adab pilihan yang merupakan wujud dari keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik langsung Rasulullah SAW.
Wa man lam yattabi'is fas-sa'idul mahdzuz, siapa orang paling beruntung? Orang paling beruntung huwa man lahu awfaru nasibin min hadzal ittiba'i lis-sunnati syarifah, yang paling banyak mengikuti sunnah ini, yang paling berusaha memiripkan setiap kehidupannya dengan Rasulullah. Wa man lam yattabi'is sunnah, siapa yang tidak mengikuti sunnah, fa huwa fi khusranin mubin, maka dia dalam kerugian yang sangat nyata. In kana mutakasilan anha, kalau dia melakukan itu karena dia tidak melakukan itu karena malas-malasan. Kenapa tidak zikir? Kenapa tidak mau mengamalkan sunnah? Malas, rugi. Wa fi jinayatin kubra, tetapi dia melakukan sebuah tindak pidana yang besar. In kana ghaira muqtarifin biha, kalau dia menyepelekannya, tidak perhatian dengan sunnah itu, ya karena dia menyepelekan keutamaan. Wa fi dhalalatin azimah, dan dalam kesesatan yang nyata. In kana munqidan, kalau sampai dia protes, kalau sampai dia mengingkari sunnah itu, atau bahkan sampai mendustakannya. Nah, itu kata beliau zaman. Saya kasih kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Dan berikutnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Bagaimana akhlak yang agung itu? Sayyidah Aisyah berkata, kana khuluquhul Qur'an. Artinya, akhlak Rasulullah itu adalah isi dari Al-Qur'an. Berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memiliki kesempurnaan, dan salah satu kesempurnaan beliau dan keistiqomahan beliau dalam hidup adalah dalam bagaimana beliau menjalani kehidupan dengan tata krama, dengan keluhuran yang sempurna, sehingga menjadi sumber ajaran agama ini. Saya kira demikian. Saya mohon maaf kalau agak panjang ini, pembahasannya juga agak panjang di sini. Semoga tidak mengurangi kemuliaan dari majelis kita. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan, saya kembalikan kepada Ustadz Hasbi, dan mungkin silakan Ustadz Jamal kalau ada tambahan, saya persilakan. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz Hasbi. Fadhil Ustadz. Baik, syukran Ustaz atas penyampaian materi yang cukup panjang ya, hampir 1 jam dan lengkap, insya Allah bisa menjadi bahan untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelum saya serahkan kepada peserta untuk bertanya ya, atau komentar, mungkin ada dari Ustaz Jamal, ada yang mau disampaikan, Ustaz Jamal? Atau Ustaz Jamal jawab pertanyaan, Ustaz? Ma'aziratan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Ustaz. Nah, suaranya jelas? Ya. Iya. Jazakallah khair Ustaz Al-Fadil. Ustaz Umar. Tes. Jadi apa yang beliau jelaskan tadi sangat jelas ya, bahwa sunnah di situ ya sangat luas sekali maknanya yang dipaparkan oleh Ustaz Said Nursi, bahwa sunnah itu adalah jalan hidup atau bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Makanya mengikuti beliau di setiap gerak-gerik beliau, tutur katanya, adabnya, menjadikan adat. Ini sangat penting sekali. Jadi menjadikan ada kebiasaan, rutinitas itu menjadi ibadah. Nah, bagaimana di saat-saat rusaknya umat sekarang ini, ya, sikap meniru ya, at-tasyabbuh kepada Barat ya, baik cara pakaiannya ya, kita lihat sekarang bagaimana budaya-budaya kita yang banyak mengambil ya, dari budaya-budaya Barat. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita kembali kepada
mengkaji sejarah Rasulullah, ya, sirah nabawiyah, sehingga dalam kehidupan kita, di setiap aspek kehidupan ini kita bisa mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi hamba yang dicintainya, sebagaimana Rasulullah mendapatkan maqam tersebut, maqam al-mahbubiyah. Dan ini mungkin yang kita indahkan semua, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Ya, untuk mendapatkan makam itu tentu kita mengikuti sosok yang dicintai oleh Allah. Untuk mendapatkan makam mardiyah, menjadi hamba yang diridhai, caranya kita mengikuti dan menandai orang sosok yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah bid'ah tadi jelas juga bahwa kullu bid'atin dhalalah, ya, semua bid'ah itu yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara baru dalam hal ibadah, ya, perkara-perkara baru dalam hal ibadah. Jadi mendatangkan hal baru dalam hal ibadah itu yang bid'ah. Nah, adapun perkara baru dalam hal tradisi, ya, itu tidak termasuk bid'ah, ya, apalagi seperti maulidan, ya, mi'rajan, tahlilan. Saya kira Indonesia sangat bijak sekali, ya, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga demikian menyikapi perkara ini dengan sangat bijak, karena inilah momen untuk mengkaji, menelaah, menghayati bagaimana kehidupan Rasulullah dengan momen Maulid ini. Jadi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau memang itu asing, kan ada IKA kemarin baru raker, baru apakah ada dalilnya, Ustaz? Apakah ada dalilnya? Tentu kalau kita kembali, ya, ke Al-Quran dan Sunnah, dalam salah satu kitab Al-Bayan, ya, karya Syekh Ali Jum'ah, Al-Bayan, di sana beliau angkat ayat wa dzakirhum bi ayyabillah, ingatkanlah, ya, terhadap hari-hari agungnya Allah. Nah, hari-hari yang agung ini termasuk Maulid Rasulullah, karena dengan kelahiran beliau kita bisa mengenal Allah, dengan kelahiran beliau risalah yang dia bawa kita bisa mengenal hakikat dan jati diri kita, perjalanan hidup ini, kemudian surga dan neraka semua tersingkap jelas. Bahkan dalam hadis, seandainya bukan kamu jadi itu dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, ya, jadi dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, sebabnya kita bergembira. Nah, mengungkapkan kegembiraan itu bagian daripada perintah Allah. Berarti kita bermaulid ini adalah tatbiq li amrillah, menerapkan perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis Rasul ditanya, kenapa kamu berpuasa ya Rasulullah pada hari Senin? Beliau menjawab, dzalika yaum, itu hari wulidtu fi, saya dilahirkan. Jadi beliau memperingatinya dengan berpuasa. Terus mungkin ada yang bertanya, kalau begitu kenapa harus ada bawa telur kah? Kalau tidak di kampung ada pisangnya, ada ininya, ya, dan berbagai macam cara. Nah, kenapa tidak berpuasa saja? Jadi berpuasa itu adalah salah satu cara mengapresiasi kegembiraan kita akan kehadiran Rasulullah. Tapi bukan satu-satunya cara. Jadi itu salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Banyak cara. Dengan adanya telur itu, ya, filosofinya ya bulat, ya, agar hati kita juga bulat, ya, dalam akidah yang dibawa Rasulullah, dalam manhaj yang dibawa Rasulullah, ya. Kemudian kegembiraan, bagaimana menggembirakan saudara kita, ya, mungkin ada yang susah mendapatkan sesuap nasi, dengan acara-acara itu kita memberikan makan kepada mereka, dan ini bagian dari tradisi yang baik, ya. Bukankah petunjuk Rasulullah memberikan makan itu kepada orang yang lapar, salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Inilah momen-momen yang untuk mengapresiasikan hadis-hadis itu. Jadi banyak sekali kita bisa ambil hikmah dari perayaan Maulid. Jadi
sangat sempit sekali kalau kita memahami bid'ah itu apa yang tidak pernah dilakukan Nabi. Sedangkan tadi Said Nursi sudah memaparkan lebar bahwa sunnah itu ya bukan hanya perbuatan Nabi, qaul, ucapan Nabi, fi'il, perbuatannya, dan ahwal, kondisi Nabi, dan itu semua termasuk kategori sunnah. Jadi kalau hanya membatasi pada af'alun Nabi, perbuatan Nabi, dan kita abaikan aqwal dan ahwalnya, ini tentu menyalahi sunnah itu sendiri. Saya kira itu sedikit tambahan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ingin silahkan. Terima kasih semua. Jazakallah khairan.